Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai diskusi perusahaan Dell dan Lenovo. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, Program Studi D3 Manajemen Perdagangan, Universitas 11 Maret. Tak kenal maka kenalan. Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Indriana Nabila Putri dengan NIM V1220042, lalu Pramesti Indah Cahyani dengan NIM V1220060, lalu Rigel Ardiasare Dias Pradana dengan NIM V1220070. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tahapan dasar dalam rantai nilai yang dijelaskan dalam studi kasus, yaitu rantai nilai Dell dan Lenovo. Rantai nilai Dell perusahaan produsen komputer yang dibahas pada profil perusahaan global yang mengembangkan hubungan erat dengan pemasok. Ia mendorong pemasok untuk memusatkan perhatian pada kemampuan teknologi mereka guna mempertahankan kepemimpinan dalam komponen mereka. Biaya penelitian dan pengembangan terlalu tinggi, dan perubahan teknologi terlalu cepat bagi perusahaan apapun untuk mempertahankan keunggulannya di semua komponen. Pemasok juga ditekankan untuk menurunkan waktu tunggu, ukuran lot, dan persediaan. Sebaliknya, Dell menjaga penelitiannya yang berpusat kepada pelanggan dan meningkatkan penelitian tersebut untuk membantu dirinya dan pemasok. Dell juga membuat situs internet khusus bagi pemasok yang memungkinkan mereka melihat pesanan komponen yang mereka produksi dan tingkat persediaan di Dell pada saat yang sama. Hal ini memungkinkan para pemasok membuat perencanaan berdasarkan permintaan pelanggan dan akibatnya dapat mengurangi efek bullwhip. Maksud Dell adalah bekerja dengan pemasok untuk menjaga rantai pasokan bergerak cepat, produk-produknya tetap terkini, dan antrean pesanan pelanggannya pendek. Kemudian, dengan kerjasama pemasok, Dell dapat menawarkan pilihan terbaru, membuat produk siap dipesan atau build to order, dan mencapai proses keluar yang cepat. Hasilnya adalah keunggulan bersaing, pangsa pasar yang bertumbuh, dan investasi modal yang rendah. Di sisi distribusi, Dell menggunakan penjualan yang langsung, terutama melalui internet, untuk meningkatkan pendapatan dengan menawarkan beragam komputer, desktop, notebook, dan produk-produk perusahaan besar yang hampir tanpa batasnya. Pilihan-pilihan yang ditampilkan di internet memungkinkan Dell menarik perhatian pelanggan yang menyukai pilihan ini. Pelanggan memilih konfigurasi produk yang direkomendasikan atau mendesain sesuai dengan keinginan mereka. Pelanggan Dell dapat melakukan pemesanan kapanpun dan dari manapun di dunia. Harga Dell lebih murah. Toko eceran memiliki banyak biaya tambahan karena model batu bata dan semen yang mereka gunakan. Dell juga memiliki situs yang dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan pelanggan dengan bisnis yang besar dapat menelusuri pembelian yang pernah mereka lakukan di masa lampau dan melakukan pemesanan yang konsisten dengan kebutuhan mereka saat ini. Dengan model Dell ini memiliki keuntungan aliran uang. Dengan melakukan penjualan langsung, Dell dapat menghapuskan keuntungan yang diperoleh distributor dan pembayaran dalam hitungan beberapa hari setelah penjualan. Namun, Dell membayar pemasok menurut jadwal penagihan tradisional. Dengan tingkat persediaan yang rendah, Dell dapat menjalankan bisnisnya dengan modal kerja negatif, karena Dell menerima pembayaran sebelum Dell membayar komponen kepada para pemasok. Rantai pasokan yang lebih tradisional sering memerlukan 60 hari atau lebih bagi dana untuk mengalir dari pelanggan ke pemasok, suatu permintaan yang besar dalam hal modal kerja. Dell merancang pemrosesan pesanan, produk, dan lini perakitan sedemikian hingga semua komponen terkonsumisasi yang ditawarkan kepada pelanggan dapat dirakit dalam waktu beberapa jam saja. Hal ini membuat Dell dapat menunda perakitan hingga setelah pesanan dilakukan oleh pelanggan. Selain itu, Dell memiliki persediaan dalam bentuk komponen yang umum digunakan pada beragam produk jadinya, penangguhan modularitas komponen, dan penjadwalan yang ketat menjadikan tingkat persediaan rendah serta mendukung kustomisasi massal.
dalam memaksimalkan keuntungan dari penangguhan dengan memusatkan perhatian pada produk baru yang permintaannya sangat sulit diramalkan. Penangguhan pada perusahaan manufaktur yang menjual melalui distributor dan pengecer adalah mustahil. Oleh karena itu, produsen tradisional sering bertahan pada konfigurasi produk yang tidak terjual dan kehabisan konfigurasi yang penjualannya laku keras. Dell lebih mampu dibandingkan para pesaingnya dalam mencocokkan pasokan dengan permintaan. Salah satu kelemahan model Dell ini adalah tingginya biaya pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan melalui distributor dan pengecer. Dell mengirimkan setiap produk langsung ke pelanggan dari pabriknya, namun kebanyakan dari pengiriman ini berjumlah kecil atau biasanya hanya satu atau beberapa produk. Sedangkan produsen yang menjual melalui distributor dan pengecer mengirimkan dengan skala ekonomi dengan menggunakan truk besar ke gudang dan pengecer, dan pemakai terakhir yang hanya membayar pengiriman bagian terakhir. Akibatnya, biaya transportasi rantai pasokan Dell lebih tinggi, tetapi biasanya relatif rendah terhadap harga, atau secara umum 2% sampai 3%, sehingga dampak pada keseluruhan biayanya rendah. Apa yang telah dilakukan Dell adalah membangun suatu kerjasama rantai pasokan dan suatu sistem inovatif pemesanan dan produksi. Dell biasanya menyebut hasilnya sebagai rantai nilai, suatu rantai yang membawa nilai pemasok sampai dengan pelanggan dan memberikan Dell suatu keunggulan yang bersaing. Rantai nilai Lenovo. Analisis rantai nilai Porter tentang Lenovo. Berikut adalah daftar aktivitas rantai nilai utama yang diusulkan oleh Porter. Yang pertama yaitu logistik masuk. Penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok karena dukungan mereka yang diperlukan untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan produk. Tanpa menganalisis logistik yang terikat, Lenovo dapat menghadapi berbagai tantangan dalam fase pengembangan produk. Analisis input logistik mengharuskan perusahaan untuk fokus pada setiap aspek transformasi dari bahan mentah hingga produk jadi. Beberapa contoh logistik masuk adalah mengambil bahan mentah, menyimpan input, dan mendistribusikan bahan baku dan komponen secara internal untuk memulai produksi. Yang kedua yaitu operasi. Pentingnya menganalisis aktivitas operasional muncul ketika bahan mentah tiba dan Lenovo siap mengolah bahan menjadi produk akhir dan meluncurkannya di pasar. Beberapa contoh kegiatan operasional adalah machining, packing, assembling, dan testing. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan juga termasuk dalam kategori ini. Ini mencakup operasi manufaktur dan layanan. Analisis aktivitas operasional penting untuk meningkatkan produktivitas, memaksimalkan efisiensi, dan memastikan kesuksesan kompetitif Lenovo. Produktivitas yang meningkat dapat membantu Lenovo mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten, meningkatkan profitabilitas, dan menempatkan dasar yang kuat untuk keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu logistik keluar. Logistik keluar mencakup aktivitas yang mengirimkan produk ke pelanggan dengan melewati perantara yang berbeda. Beberapa kegiatan logistik outbound adalah penanganan material, pergudangan, penjadwalan, pemrosesan order, pengangkutan, dan pengiriman ke tujuan. Lenovo dapat menganalisis dan mengoptimalkan logistik keluar untuk menjelajahi sumber keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan pertumbuhan bisnisnya. Karena ketika kegiatan outbound dikelola tepat waktu dengan biaya optimal dan proses pengiriman produk memberikan efek negatif minimum pada kualitas, kepuasan pelanggan akan dimaksimalkan dan meningkatkan peluang pertumbuhan bagi perusahaan. Lenovo harus memberi perhatian khusus pada aktivitas rantai nilai keluarnya ketika produk yang ditawarkannya mudah rusak dan memerlukan pengiriman cepat ke pelanggan akhir. Selanjutnya, pemasaran dan penjualan. Pada tahap ini, Lenovo akan menyoroti keunggulan dan poin diferensiasi produk yang ditawarkan untuk meyakinkan konsumen bahwa penawarannya lebih baik dari kompetitor. Hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau dan fitur khas tidak dapat menciptakan nilai sampai Lenovo berinvestasi pada aktivitas pemasaran dan penjualan. Agen penjualan dan pemasaran memainkan peran penting di sini. Beberapa contoh aktivitas pemasaran dan penjualan Lenovo adalah tenaga penjualan, periklanan, aktivitas promosi, harga, pemilihan saluran, kutipan, dan membangun hubungan dengan anggota saluran.
Perusahaan dapat menggunakan pendekatan saluran pemasaran untuk menyusun aktivitas pemasaran dan penjualannya. Strategi pemasaran dapat bersifat push atau pull, tergantung pada tujuan bisnis Lenovo, citra merek, dinamika persaingan, dan posisi saat ini di pasar. Aktivitas pemasaran yang efektif dan terintegrasi secara bijak dapat mengembangkan ekuitas merek Lenovo dan membantunya menonjol dari persaingan. Namun, Lenovo harus menghindari membuat komitmen palsu tentang fitur produk yang tidak dapat dipenuhi oleh departemen produksi. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memastikan koordinasi antara berbagai aktivitas rantai nilai. Selanjutnya yaitu layanan. Layanan pra-penjualan dan purna jual yang ditawarkan oleh Lenovo akan memainkan peran penting dalam mengembangkan loyalitas pelanggan. Pelanggan modern menganggap layanan purna jual sama pentingnya dengan aktivitas pemasaran dan promosi. Kekuatan IWA negatif karena layanan dukungan yang buruk tidak dapat dirusak oleh era teknologi yang maju saat ini. Perusahaan harus menganalisis aktivitas dukungannya untuk menghindari kerusakan reputasi merek dan sebagai gantinya menggunakannya sebagai alat untuk menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut karena layanan dukungannya yang cepat, tepat waktu, dan efisien. Pembahasan kedua yaitu produksi dan strategi distribusi di Dell dan Lenovo. Isinya menjelaskan keterkaitan antara produksi dari strategi distribusi di perusahaan Dell dan Lenovo. Keterkaitan antara produksi dan strategi Dell. Perusahaan Dell menggunakan strategi penjualan langsung dari pabrik kepada konsumen. Dalam strategi ini, perusahaan Dell mempunyai konsep yang sederhana dalam strateginya, yaitu Dell dapat memahami kebutuhan pelanggan secara efisien, menyediakan solusi penghitungan yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjual sistem komputer secara langsung dengan pelanggan. Dari sini, Dell dapat mengurangi inventory dan meningkatkan return on capital. Pada tahun 1997, Dell tidak hanya menjadi model dari just-in-time manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri waktu standar untuk perusahaan-perusahaan anggota supply chain dari alur produksi Dell. Misalnya saja, sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang Dell selama rata-rata 15 menit saja. Dell mempunyai pabrik di Austin, Texas, Limerick, Ireland, dan Penang, Malaysia, dan ketentuan tersebut berlaku untuk ketiga pabrik tersebut. Banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan. Model direct selling atau direct business model yang dikembangkan oleh Dell tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi inventory, lalu berarti mengurangi inventory carrying cost, lalu mengurangi biaya penjualan, menambah fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar, dan langsung berhubungan dengan pelanggan sehingga mampu langsung memberikan pelayanan pada pelanggan. Perusahaan Dell tidak menggunakan retailer atau salespeople. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Dell karena Dell lebih dapat memahami apa yang menjadi keinginan konsumen dan dapat lebih cepat merespon permintaan konsumen. Di sisi lain, biaya produksi dan biaya yang tidak perlu dipangkas yang menyebabkan Dell dapat lebih efisien dalam hal production dan operational cost. Sehingga harga akhir produk pun akan menjadi lebih murah dan hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi konsumen atau pelanggan Dell. Pada bagian ini, kita akan dijelaskan fungsi dan aktivitas pendukung yang terjadi di procurement, custom order, manufacturing, dan distribution pada Dell komputer. Dell menjual komputer langsung ke pemakai akhir. Katanya, kita minta Airborne Express atau UPS untuk mengambil 10.000 komputer di Texas sehari, dan pergi ke Meksiko untuk mengambil monitor sejumlah yang sama dari pabriknya Sony. Kemudian ketika kita semua tidur, mereka merakit komputer dengan monitornya dan kemudian mengirimnya ke pemesan. Pembahasan pertama yaitu procurement. Procurement atau pengadaan merupakan aktivitas menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Pada Dell berarti pengadaan bahan-bahan yang akan dirakit dan menjadi produk jadi. Di pernyataan dari Dell di atas dapat diketahui bahwa Dell menggunakan jasa dari third party
untuk mengantarkan bahan baku dari tempat-tempatnya di Amerika untuk diantar ke pabrik Dell lalu dirakit. Dalam sistem GIT, Dell juga mengembangkan e-procurement dan aliran informasi yang terintegrasi antara Dell, supplier, dan pelanggan. Saat pelanggan memesan sebuah produk ke Dell, maka supplier di waktu yang sama atau real time mendapatkan informasi yang membuat mereka mengerti seberapa banyak produk yang harus dikirim ke pabrik Dell. Pembahasan berikutnya yaitu customer order. Pesanan pelanggan pada Dell komputer merupakan titik awal dari setiap aktivitas yang akan dilakukan pada aliran proses produksi dan distribusi produk Dell. Seperti yang diulang-ulang pada bagian sebelumnya, Dell menganut sistem assembly to order atau beroperasi ketika terdapat pesanan dari pelanggan. Di bawah ini terdapat gambar dari interface di website untuk melakukan pemesanan. Interface pemesanan Dell melalui website. Konsumen sebagai titik awal dan titik akhir proses memiliki peran untuk melakukan pesanan dan menentukan seperti apa barang yang diinginkannya. Aktivitas yang dilakukan pelanggan tentunya memesan produk baik via website atau telepon dan melakukan pembayaran maksimal 24 jam setelah pemesanan. Pembahasan berikutnya yaitu manufacturing. Proses manufacturing yang terjadi pada perusahaan Dell Komputer adalah perakitan dari bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik supplier. Menurut sumber yang ada, proses produksi memakan waktu 36 jam, dan itu bukan karena proses perakitan yang lama, tetapi proses pengecekan kualitas dari produk. Pembahasan terakhir yaitu distribution. Distribusi atau hantaran merupakan aktivitas pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kembali ke pernyataan Dell di atas, Dell menggunakan jasa dari pengiriman barang untuk mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen setelah dirakit oleh pabrik Dell. Pada produksinya, perusahaan Dell menggunakan komponen PC yang semakin standar dan memungkinkan Dell untuk melakukan mass customization yang membuat Dell memungkinkan untuk melakukan outsourcing. Dell hanya menangani proses perakitan. Selebihnya, Dell mengontrol jaringan supply chain yang dimilikinya. Strategi ini terbukti berhasil dan menjadikan Dell semakin kokoh di puncak. Dell dapat menghemat biaya produksi dan memberikan keuntungan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang menjadi dasar keunggulan Dell dalam bersaing. Keterkaitan antara produksi dan strategi Lenovo. Produksi terutama diselenggarakan di Shenzhen dan basis produksi lainnya di Cina daratan. Biaya tenaga kerja dan harga real estate di Cina daratan jauh lebih rendah daripada di Hong Kong. Pengaturan proses produksi di lahan utama Cina membantu mengurangi biaya manufaktur. Selain investasi, Lenovo sendiri dalam pembangunan pabrik produksi di Shenzhen dan tempat-tempat lain. Lenovo juga mengembangkan hubungan kerjasama dengan produsen domestik lainnya. Dalam menjalankan produksi dan persediaan, Lenovo mengambil kombinasi MTS dengan margin keselamatan yang besar. Dari produksi MTO dengan stok keamanan barang jadi yang relatif rendah untuk menutupi permintaannya selama beberapa hari. Di daratan Cina, pemasok Lenovo mengoperasikan gudang di dekat Shanghai, Beijing, dan Huiyang, sehingga ketiga pabrik ini dapat dikirim lebih cepat. Baru-baru ini Lenovo telah membuka fasilitas produksi di Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan bisnisnya dan untuk menawarkan dukungan yang lebih fleksibel. Saluran distribusi Lenovo adalah distributor, agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Lenovo membagi fungsi saluran yang berbeda dan menggunakan dua sistem saluran, yaitu satu untuk komputer rumah dan satu untuk komputer bisnis. Lenovo berpegang pada sistem distribusi sekunder, yaitu maksimal dua tingkat antara Lenovo dan konsumen karena tingkat yang berlebihan akan mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya manajemen Lenovo. Karena pelanggan target mereka yang berbeda, distributor dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan mereka, yang sangat membantu dalam membuka pasar sambil menghindari persaingan yang kuat di antara mereka sendiri.
Lenovo mengadopsi strategi distribusi selektif. Di satu sisi lain, Lenovo dapat menjangkau pasar melalui distributor. Di sisi lain, dengan memilih dan melatih agen inti dan distributor, Lenovo mampu memberikan solusi yang lebih baik kepada pengguna. Melalui pengembangan saluran sekunder, Lenovo meratakan struktur saluran distribusinya. Selanjutnya adalah strategi MTO dan MTS. Bandingan strategi MTO dan MTS adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah make to stock atau yang disingkat MTS. Produk dibuat dan disimpan di sebuah gudang penyimpanan atau sering disebut warehouse sebelum menerima pesanan konsumen. Yang kedua adalah konsumen dapat membeli produk baik langsung dari gudang atau outlet retail. Yang ketiga, perusahaan mengirimkan produk tersebut ke perusahaan lain. Sangat tergantung pada analisis pasar dan perkiraan kebutuhan atau demand dalam merencanakan proses produksi. Yang selanjutnya adalah varian produksi tidak terlalu banyak. Kemudian waktu pembuatan produk lebih cepat dan biaya lebih murah. Kemudian adalah ciri-ciri dan contoh MTS. Ciri-ciri produk merupakan kebutuhan pokok. Produk bukan merupakan produk substitusi. Kemudian produk diproduksi secara massal. Dan perusahaan memiliki resiko yang tinggi berkaitan dengan investasi inventory. Contoh dari MTS adalah yang pertama adalah makanan, minuman, mainan, dan lain-lain. Yang kemudian adalah make to order atau yang sering disingkat dengan MTO. Yang pertama adalah mulai mengolah material setelah menerima pesanan. Bahan baku hanya dibeli jika ada pesanan. Biasanya pada perusahaan yang melayani konsumasi produk atau membuat produk yang unik. Bergantung pada perencanaan produk dari perusahaan pemberi order atau konsumen. Yang selanjutnya adalah akhirnya waktu pembuatan produk lama butuh biaya produksi yang lebih tinggi. Ciri-ciri MTO adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi sesuai spesifikasi customer. Yang kedua, customer mau menunggu. Yang kemudian, biaya pembuatan produk dan penyimpanannya lebih mahal. Yang keempat, produsen dan konsumen dapat saling berdiskusi. Contoh-contoh MTO seperti komponen mesin komputer untuk riset dan lainnya. Keuntungan dan kemungkinan batasan VMI di Lenovo. VMI membawa banyak manfaat bagi produksi dan manajemen inventaris di Lenovo. Yang pertama, proses bisnis internalnya disederhanakan. Yang kedua, menempatkan persediaan lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas persediaan. Yang keempat, melalui manajemen inventaris visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. VMI juga mengandalkan berbagai informasi antara pemasok, logistik pihak ketiga, dan Lenovo dan memastikan pengiriman lebih tepat waktu dan bahan yang diperlukan untuk produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.